Perkenalkan, nama saya Cermenita Angelina Siahaan. Saya merupakan mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Metode Prinsipal Komponen Analisis untuk Mengatasi Multikolinearitas pada Regresi Linier Berganda. Studi kasus faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Baik, kita langsung saja ke inti latar belakang diangkatnya kasus ini. Oke, penelitian ini menggunakan studi kasus tentang faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada semua kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2013. Faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia meliputi lama sekolah, angka melek huruf, pengeluaran per kapita, dan angka harapan hidup. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2013 karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia yang begitu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, IPM di Jawa Timur sebesar 66,74 dan tahun 2013 sebesar 67,55. Sehingga mengalami peningkatan 0,81 selama 2 tahun. Berdasarkan Susenas tahun 2013, penduduk usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur yang buta huruf sekitar 8,53%. Secara umum, angka buta huruf laki-laki lebih rendah dibandingkan angka buta huruf perempuan, yaitu 4,80% dibanding 12,12%. Selama kurun waktu 2009 sampai 2012 terjadi peningkatan angka melek huruf dari 87,80 di tahun 2009 dan menjadi 88,34% di tahun 2010 dan 88,79% di tahun 2011. Nah, menurut Mudrajat, Badan Pusat Statistik Indonesia menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur banyaknya jumlah penduduk miskin dalam menentukan indeks pembangunan manusia. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sementara itu untuk kebutuhan non-makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan sandang serta aneka barang dan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti indeks pembangunan manusia pada tahun 2013 di Jawa Timur dan ingin melihat seberapa besar pengaruh faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Timur pada tahun 2013. Oke, berdasarkan penjelasan yang ada sebelumnya di penelitian ini, jadi penelitian ini menggunakan data tentang indeks pembangunan manusia untuk mengaplikasikan metode PCA dalam mengatasi multikolinearitas. Indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh faktor angka melek huruf, rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan juga angka harapan hidup. Selanjutnya itu metode penelitian. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan multikolinearitas dalam suatu model regresi, dan untuk penelitian ini dengan melihat nilai toleransi atau FIV. Oke. Melihat nilai toleransi atau FIV pada tabel koefisien dengan menggunakan bantuan software SPSS. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika nilai kolerasi antara variabel independen pada tabel output coefficient correlation itu lebih dari 95%. Sedangkan hasil perhitungan nilai toleransi dan FIV pada tabel output coefficient dapat dikatakan terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi itu kurang dari 0,1 atau nilai FIV itu lebih dari 10. Oke. Jadi diadakan perbaikan agar data itu tidak mengalami multikolinearitas.
setelah dideteksi ada multikolinialitas pada data. Oke. Di dalam penelitian ini, untuk mengatasi multikolinialitas menggunakan metode PCA, menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara menyusutkan dimensi pada dasar merupakan tujuan dari prosedur PCA. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan korelasi di antara variabel bebas melalui transformasi variabel bebas asal ke variabel bebas baru yang tidak berkorelasi sama sekali. Setelah komponen hasil PCA yang bebas multikoliniaritas diperoleh, maka beberapa komponen tersebut menjadi variabel bebas baru yang akan diregresikan atau dianalisis pengaruhnya terhadap variabel tak bebas atau Y dengan menggunakan analisis regresi. Metode PCA itu terdiri dari menghitung covariance matrix atau bentuk matriks kolerasi, yang kedua itu menentukan banyak faktor, atau mencari eigenvalue atau eigenvektor, lalu yang ketiga itu rotasi faktor dan diurutkan prinsipal komponen secara menurun, dan yang keempat transformasi data ke sumbu prinsipal komponen, dan yang kelima itu interpretasinya. Aplikasi PCA yang dapat dilakukan dengan bantuan software SPSS. Jika menggunakan SPSS akan memunculkan output yang akan menuntun terbentuknya variabel bebas yang baru seperti uji Bartlett, uji Kaiser-Meyer-Okin atau KMO, lalu anti-image metric, communalities, total variance explain, komponen matrix, komponen score coefficient matrix, dan juga komponen score coefficient matrix. Lalu hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menggunakan metode variance inflation factor atau FIV. Metode variance inflation factor ini merupakan analisis dan pengolahan data untuk mendeteksi multikoliniaritas. Data mengalami multikoliniaritas tergantung pada nilai tolerance dan FIV. Jika nilai tolerance kurang dari 0,1 atau nilai FIV lebih dari 10, maka dapat dikatakan terjadi multikoliniaritas. Nah, berikut tabel untuk hasil analisis metode FIV. Oke, berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis pada metode FIV itu mengalami multikoliniaritas karena dari 4 variabel bebas yang dianalisis, variabel lama sekolah memiliki nilai toleransi kurang dari 0,1, yaitu sebesar 0,061 dan memiliki nilai FIV lebih dari 10, yaitu sebesar 16,304. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan agar data tersebut tidak mengalami multikoliniaritas. Lalu selanjutnya, menggunakan metode PCA. Oke, pengujian sebelumnya itu telah menunjukkan bahwa ternyata permasalahan multikoliniaritas ada dalam data tersebut. Maka dilakukan penanggulangan untuk mengatasi masalah multikoliniaritas tersebut. Oke, analisis menggunakan metode PCA ini akan menghasilkan beberapa pengujian yang penting dan output yang menjelaskan terbentuknya faktor baru. Pengujian pertama mengenai uji Kaiser-Meyer-Okin, measure of accuracy, dan Bartlett test of sphericity. Uji KMO ini digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya analisis faktor dilakukan. Pada tabel berikut itu uji KMO itu digunakan untuk menentukan layak atau tidak analisis faktor dilakukan. Nah, terlihat bahwa dari tabel ini itu nilai KMO-nya adalah 0,79, maka analisis faktor ini layak untuk dilakukan.
Nah, lalu Bartlett test ini merupakan uji statistik untuk melihat ada tidaknya korelasi antara variabel bebas. Bartlett test akan menampilkan nilai chi-square dan nilai signifikan dalam menentukan adanya korelasi di antara variabel bebas. Pada tabel ini itu nilai chi-square-nya adalah 1,608 dengan derajat bebasnya sebesar 6 dan p-value-nya itu sebesar 0,000. Karena p-value-nya itu 0,000 di mana kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya benar-benar terdapat korelasi antar variabel bebas. Nah, selanjutnya pada tabel 5.4 itu menjelaskan tentang komunalitas atau berapa varians yang dapat dijelaskan oleh faktor yang diekstrak. Setiap variabel berkorelasi dengan beberapa faktor yang terbentuk. Pada variabel angka melek huruf diperoleh nilai sebesar 0,906. Nah, ini angka melek hurufnya didapat proporsi varian yang dijelaskan itu 0,906. Selanjutnya, hal ini berarti sekitar 90,6% variabel angka melek huruf dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel lama sekolah itu diperoleh nilai sebesar 0,945. Hal ini berarti sekitar 94,5% variabel lama sekolah dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Selanjutnya pada variabel pengeluaran per kapita diperoleh nilai sebesar 0,792. Hal ini berarti sekitar 79,2% variabel lama sekolah dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Selanjutnya itu variabel angka harapan hidup diperoleh nilai 0,687. Hal ini berarti sekitar 68,7% variabel angka harapan hidup dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Oke, selanjutnya pada hasil analisis juga menunjukkan bahwa dari keempat variabel bebas ini yang telah diuji hanya ada satu faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1 memiliki eigenvalue sebesar 3,330. Artinya faktor 1 ini dapat menjelaskan 3,330 atau 83,251% dari total komunalitas. Sedangkan untuk 3 faktor, angka eigenvalue sudah di bawah 1, sehingga proses factoring seharusnya berhenti pada satu faktor saja. Oke, selanjutnya setelah mendapatkan faktor yang terbentuk melalui proses PCA, maka perlu menarik persamaannya. Persamaan tersebut digunakan untuk mencari skor setiap faktor secara manual. Persamaan yang dibuat mirip dengan regresi linier berganda, hanya dengan persamaan faktornya tidak terdapat konstanta. Oke, ini merupakan variabel komponen nilai koefisien matriks. Nah, berdasarkan tabel ini, maka persamaan untuk faktor baru yang terbentuk adalah sebagai berikut. F1-nya itu ada 2,92 untuk variabel bebas lama sekolah ditambah dengan 0,28,6 dikali dengan angka melek huruf ditambah 0,267 dikali dengan pengeluaran per kapita ditambah 0,249 untuk angka harapan hidup. Skor yang dihasilkan dapat digunakan untuk menggantikan skor pada variabel bebas yang asli. Setelah komponen hasil PCA yang bebas multikolinearitas diperoleh, maka komponen tersebut diregresikan atau dianalisis pengaruhnya terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan analisis regresi linier. Yang ketiga yaitu model regresi yang cocok. Setelah mendapatkan variabel bebas baru atau F1 yang bebas multikolinearitas melalui teknik pre-simple komponen analisis, maka selanjutnya meregresikan variabel bebas yang baru tersebut terhadap variabel tak bebas.
Karena variabel bebas baru yang dibentuk hanya satu, maka model tersebut digunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali F1 ditambah UI, di mana Y itu merupakan indeks pembangunan manusia, F1 itu merupakan 0,292 untuk lama sekolah ditambah 0,286 untuk angka melek huruf ditambah 0,267 untuk pengeluaran per kapita ditambah dengan 0,249 untuk angka harapan hidup. Ini merupakan tabel koefisien. Nah, berdasarkan tabel di atas ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi bernilai 0,000 di mana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas baru itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Selain itu, pada tabel 5.8 hasil regresi antara variabel indeks pembangunan manusia dengan F1 didapatkan model persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 72,440 ditambah 4,470 F1 dengan F1 ini itu persamaan ini. Selanjutnya yaitu faktor dominan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah atau wilayah. Multikolinialitas dapat diatasi dengan banyak cara, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode PCA. Hasil analisis PCA dapat digunakan untuk menentukan faktor yang dominan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil analisis komponen matriks, terlihat bahwa hanya satu faktor yang terbentuk dari ketiga variabel, yaitu variabel lama sekolah dengan nilai 0,972. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lama sekolah adalah jumlah yang paling optimal untuk mereduksi ketiga variabel bebas dan merupakan faktor yang dominan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Multikolinialitas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi yang kuat di antara beberapa variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linear. Nah, kita lanjut ke hasil. Hasil penelitian ini nilai FIV pada variabel lama sekolah itu sebesar 16,304, sedangkan tiga variabel lainnya tidak mengalami multikolinialitas sehingga nilai FIV-nya di bawah 10. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi lebih dari 0,9, yaitu sebesar 0,981. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh nilai R kuadrat terhadap nilai FIV yang dihasilkan, yaitu semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin besar pula nilai FIV yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian ini juga menghasilkan satu faktor yang paling optimal dalam mereduksi variabel lain, yaitu lama sekolah dengan nilai 0,972. Berikut persamaan untuk faktor yang baru. Setelah beberapa komponen hasil PCA yang bebas multikoliniaritas diperoleh, maka komponen tersebut menjadi variabel bebas baru yang akan diregresikan atau dianalisis pengaruhnya terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan analisis regresi. Nah, berikut model persamaan analisis regresi untuk variabel indeks pembangunan manusia dengan F1. Y sama dengan 72,440 ditambah 4,470 F1 dengan F1-nya itu adalah persamaan berikut. Oke, hasil regresi antara variabel indeks pembangunan manusia dengan variabel bebas baru menunjukkan nilai signifikan, yaitu sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas baru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.
Variabel bebas baru ini terdiri dari lama sekolah, angka melek huruf, pengeluaran per kapita, dan juga angka harapan hidup. Dengan skor koefisien baru yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena hasil analisis dari metode PCA ini menunjukkan faktor yang dominan dari indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2013, yaitu lama sekolah, kemudian faktor berikutnya adalah angka melek huruf. Skor atau nilai pada variabel lama sekolah itu sebesar 0,292 dan angka melek huruf sebesar 0,2286. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Oke, berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode PCA ini digunakan untuk mengatasi multikolinearitas yang bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya. Hal ini dilakukan dengan cara menghilangkan korelasi di antara variabel bebas melalui transformasi variabel bebas asal ke variabel baru yang tidak berkorelasi sama sekali. Setelah beberapa komponen hasil PCA yang bebas multikolinearitas diperoleh, maka komponen-komponen tersebut menjadi variabel bebas baru yang akan diregresikan atau dianalisis pengaruhnya terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan analisis regresi. Hasil regresi dari variabel bebas baru dengan variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan adanya pengaruh yang kuat karena nilai signifikansinya 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga, hasil analisis metode PCA ini juga dapat digunakan untuk menentukan faktor dominan. Faktor dominan dari kasus indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2013 yaitu lama sekolah dengan nilai koefisien sebesar 0,292. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, jika pada suatu model regresi terjadi penyimpangan asumsi multikolinearitas, maka harus dilakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan multikolinearitas tersebut. Yang kedua, bila melakukan tindakan perbaikan untuk menghilangkan multikolinearitas, sebaiknya itu menggunakan metode PCA, karena metode PCA ini memiliki banyak kelebihan diantaranya dapat menghilangkan korelasi secara bersih, sehingga masalah multikolinearitas dapat benar-benar teratasi secara bersih, dapat digunakan untuk segala kondisi, dapat dipergunakan tanpa mengurangi jumlah variabel asal. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.